Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Putra dengan NIM 4712458. Saya dari Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, pada kali ini saya mengambil dataset dari Kaggle dan saya akan melakukan 4 percobaan klasifikasi menggunakan 2 program dengan pendekatan processing yang berbeda. Tujuannya untuk membandingkan performa berbagai algoritma machine learning dalam memprediksi kelulusan siswa. Nah, mari kita ke tujuan dataset saya. Tujuan dari proyek ini untuk melakukan klasifikasi binar, memprediksi apakah seorang siswa lulus atau tidak lulus berdasarkan berbagai faktor seperti latar belakang orang tua, persiapan ujian, dan nilai ujian mereka. Nah, dataset yang saya gunakan itu adalah dari Kaggle, yaitu Student Performance in Exam. Terdiri dari 1000 data siswa dengan 8 fitur, jenis kelamin, ras, etnis, pendidikan, orang tua, makan siang, status persiapan ujian, serta nilai ujian matematika, membaca, dan menulis. Nah, dari hasil EDA yang saya temukan bahwa ada data cukup seimbang antara kelas lulus siswa dan tidak lulus. Hal menarik lainnya adalah korelasi yang sangat tinggi antara tiga nilai ujian yang yaitu di atas 0,8. Yang ini menjadi alasan utama mengapa PCA sangat efektif digunakan di program saya ini. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu import library. Seperti yang saya tampilkan ini, kode pada import library utama untuk data science di Python untuk operasi numerik dan array, serta pandas untuk pengelolaan data berbentuk tabel atau data frame. Visualisasi dilakukan dengan matplotlib dan seaborn. Sementara processing menggunakan label encode untuk data kategorikal serta standar scalar dan minmax scalar untuk normalisasi. Seleksi fitur dilakukan dengan select base atau ANOVA F-test dan reduksi dimensi dengan PCA. Data dibagi menggunakan train test split dan dievaluasi lebih stabil dan cross validation serta tuning parameter otomatis melalui grid CV. 4 model yang digunakan adalah decision tree, KNN, random forest, dan SVM dengan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, confusion metric, serta ROC. Dan yang terakhir, pengaturan awal seperti menonaktifkan warning dan penggunaan random state memastikan hasil yang konsisten dan dapat diproduksi. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu upload dan load dataset. Nah, pada kode ini adalah bagian nanti kita akan mengupload file CSV yang kita ambil dari Kaggle. Dan selanjutnya bagian EDA dan pembuatan label target. Pada tahap EDA kita mulai dengan df-info dan df-describe untuk memahami struktur data di mana 3 kolom, nilai ujian bertipe numerik, dan sisanya kategorik serta rata-rata nilai berada di kisaran 66 sampai 70. Selanjutnya yaitu pengecekan missing value, menunjukkan tidak data kosong hingga data siap digunakan. Nah, selanjutnya distribusi nilai ujian. Di sini kita akan melihat persebaran nilai nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis pada kode ini. Nah, dan selanjutnya kita akan distribusi nilai ujian ini akan divisualisasikan dengan histogram yang menunjukkan pola cukup simetris atau mendekati normal dengan min dan median yang berdekatan. Fitur kategori seperti gender, ras, etnis, dan pendidikan orang tua divisualisasikan menggunakan grafik batang dan menunjukkan distribusi yang relatif seimbang. Dan selanjutnya kita akan heatmap korelasi. Heatmap korelasi mengungkap temuan penting bahwa ketiga nilai ujian memiliki korelasi yang sangat tinggi hingga mencapai kurang lebih dari 0,95, menandakan adanya redundancy fitur. Dan yang terakhir akan dibuat label target. Label target baru dengan menghitung rata-rata nilai dan mengklasifikasikan siswa menjadi lulus dengan nilai kurang selebih atau sama dengan 60
dan tidak lulus jika nilai kurang dari 60 dengan distribusi kelas yang cukup seimbang sehingga tidak memerlukan penanganan khusus. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pertama yaitu pre-processing. Nah, pada program pertama ini kita akan melakukan label encoding. Karena beberapa kolom dalam datasheet bersifat kategorikal seperti jenis kelamin, ras, dan pendidikan orang tua, maka kita perlu mengubahnya menjadi angka agar bisa diproses oleh model machine learning. Saya menggunakan label encoder dari skitlearn untuk ini. Dan tahap kedua, kita akan menggunakan standard scaler. Standard scaler ini, atau disebut juga standarisasi data, mengubah distribusi setiap fitur sehingga memiliki min 0 dan standar divisi 1. Ini penting karena beberapa algoritma seperti KNN sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Tahap ketiga, kita akan melakukan tahap select base. Tahap select base ini kita menggunakan metode chi-square dari total 8 fitur. Saya memilih 6 fitur terbaik yang paling relevan untuk memprediksi kelulusan. Proses seleksi ini membantu mengurangi noise dan kompleksitas model. Nah, kita ke tahap selanjutnya yaitu split data. Tahap split data ini dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan Sterfield split agar proporsi kelas tetap seimbang di kedua subset. Dari 1000 data, sekitar 800 digunakan untuk melatih model dan 200 untuk menguji performa model. Nah, kita masuk ke modeling. Nah, modeling yang pertama, saya menggunakan decision tree. Decision tree bekerja dengan membuat serangkaian aturan keputusan berbentuk pohon dari akar hingga daun. Setiap simpul mewakili keputusan berdasarkan satu fitur, dan daun mewakili prediksi kelas. Nah, hyperparameter yang saya gunakan yaitu max depth sama dengan 5 untuk membatasi kedalaman pohon agar tidak overfitting. Min sample split sama dengan 10 agar setiap simpul minimal memiliki 10 data sebelum pecah, dan kriterion sama dengan gini sebagai ukuran impurity. Nah, hasil evaluasi yang saya dapatkan dari decision tree ditampilkan mulai di classification report dan confusion metric. Saya menggunakan cross validation 5 volt untuk memastikan hasil yang lebih reliable dan tidak bergantung pada satu pembagian data saja. Kita masuk ke percobaan kedua yaitu KNN. Pada percobaan kali ini, tantangan utama KNN adalah menentukan nilai K yang optimal. Saya melakukan pencarian K terbaik dengan mencoba K dari 1 hingga 20. Kemudian memilih K yang menghasilkan akurasi tertinggi pada data uji. Nilai K terbaik yang dapat ditemukan dapat dilihat pada grafik pemilihan K. Setelah mendapatkan K optimal, model KNN dilatih dengan evaluasi. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan decision tree dalam tabel perbandingan program 1 yang menunjukkan akurasi CV min dan CV standar deviation dari kedua model. Nah, dan ini adalah contoh output dari program satu saya, yaitu ini adalah distribusi nilai siswa yang berbentuk grafik batang, ini distribusi fitur kategorik, kita mampu korelasi. Di sini ada distribusi label target. Di sini juga ada skor tiap fitur. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, import library, upload dataset, dan ada buat label target sama seperti di program 1. Jadi saya akan langsung ke pre-processing pada program 2. Yang pertama sama yaitu label encoding. Sama seperti proses program 1, saya menerapkan min-max scaler daripada dengan standar scaler yang mengubah distribusi ke min 0. Min-max scaler mengubah semua nilai ke rentang 0 hingga 1. Ini lebih cocok dikombinasikan dengan PCA karena mempertahankan distribusi asli data. Nah, kita masuk ke tahap ketiga yaitu PCA. Pada tahap ini,
PCA melakukan reduksi dimensi dengan menggabungkan fitur-fitur yang berkorelasi menjadi komponen-komponen baru yang disebut principal components. Saya memilih jumlah komponen yang cukup untuk menjelaskan minimal 95% variasi data. Menghasilkan grafik scratch plot biasanya hanya membutuhkan beberapa komponen saja untuk mempresentasikan hampir seluruh informasi dalam data. Setelah kita memvisualisasikan data dalam dua dimensi menggunakan scratchplot PCA yang membantu kita melihat seberapa baik dua kelas lulus dan tidak lulus dapat dipisahkan di ruang komponen baru. Nah, kita masuk ke percobaan ketiga yaitu random forest. Pada tahap ini, random forest merupakan metode ensemble yang membangun banyak decision tree secara paralel, lalu mengambil hasil prediksi berdasarkan voting mayoritas. Ini membuat jauh lebih stabil dan akurat dibanding satu decision tree saja. Hyperparameter yang saya gunakan yaitu n estimator sama dengan 100, yang artinya saya membangun 100 pohon, dan max depth sama dengan 10 untuk membatasi kedalaman tiap pohon, dan minimal sample split sama dengan 5. Nah, kita masuk ke percobaan 4 yaitu SVM plus grid search CV. Pada tahapan ini, support vector machine atau SVM bekerja dengan mencari hyperplane atau bidang pemisah antara dua kelas di ruang fitur berdimensi tinggi. Yang menarik di percobaan ini adalah penggunaan grid search CV untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik secara otomatis. Parameter yang digunakan adalah C dengan nilai 0, 1, 1, 1, dan 10, Camel dengan pilihan RBF dan linear, serta gamma dan pilihan scale dan auto. Dengan 5-fold cross validation, grid search CV mencoba semua kombinasi dan menemukan parameter terbaik. Nah, ini adalah perbandingan akhir dari program saya antara evaluasi dan perbandingan semua model. Metrik evaluasi yang saya gunakan ada 4. Akurasi untuk mengukur presentasi produksi yang benar, CV min atau rata-rata cross validation untuk mengukur generalis model, CVSTD atau standar deviasi cross validation yang menunjukkan seberapa stabil model, dan ROC yang mengukur kemampuan model membedakan dua kelas. Semakin mendekati satu semakin baik. Program 1 dengan standar scale dan select base menggunakan decision tree dan KNN, dan program 2 dengan min-max scalar dan PCA menggunakan random forest dan SVM. Dari grafik batang perbandingan terlihat jelas bahwa model-model di program 2 menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Random forest menjadi model terbaik berdasarkan kombinasi akurasi, stabilisasi cross validation, dan nilai ROC. Ini bisa dijelaskan oleh dua faktor utama. Pertama, PCA berhasil melakukan reduksi dimensi yang efektif karena fitur-fitur nilai ujian memang berkorelasi sangat tinggi di atas 0,8. Kedua, random forest yang menggunakan 100 pohon secara ensemble menghasilkan prediksi yang jauh lebih stabil dan robust dibanding model tunggal. Ini adalah contoh output dari program kedua. Dan saya akan menunjukkan perbandingan dari program pertama dan program kedua. Nah, ini adalah diagram perbandingan antara program 1 dan program 2. Dapat dilihat bahwa nilai dari program 2 jauh sedikit lebih tinggi dari program 1. Nah, kesimpulan yang saya akan berikan untuk program saya kali ini, yang pertama, program 2 dengan kombinasi min-max scalar dan PCA terbukti lebih unggul dari program 1 yang menggunakan standar scalar dan select base. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan teknik preprocessing yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa model. Yang kedua, PCA terbukti lebih efektif untuk dataset ini karena adanya korelasi tinggi antar fitur nilai ujian. Dengan PCA kita berhasil mereduksi dimensi sambil mempertahankan lebih dari 95% informasi penting
dalam data. Ketiga, model terbaik secara keseluruhan adalah Random Forest pada program kedua, yang menghubungkan keunggulan pre-processing PCA dengan kekuatan ensemble learning. Random Forest menghasilkan akurasi tinggi dengan cross validation yang stabil. Artinya, model ini tidak overfitting dan dapat digeneralisasi dengan baik ke data baru. Nah, demikian penjelasan yang saya dapat berikan untuk program kali ini. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kata-kata yang kurang efektif. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.